Menteri BUMN Erick Thohir merombak direksi PT Pertamina Persero. Direksi yang sebelumnya 11 orang dipangkas setengahnya jadi 6 orang saja. Apa yang jadi alasan perampingan ini dan apakah langkah ini bisa membuat kinerja Pertamina jadi makin baik? Untuk membahasnya sudah terhubung kita dengan sambungan Skype staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat malam Pak Arya, ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Lalu ada pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat malam. Selamat malam Mbak, ketemu lagi kita. Iya, Pak Fahmi saya ke Pak Arya dulu ya. Pak Arya, Iya. jadi alasan dari perampingan ini apa? Efisiensi atau fokus pada subholding atau dua-duanya atau apa? Kita kan tahu selama ini ada redundant juga di struktur organisasinya Pertamina gitu. Jadi ada anak perusahaan yang menangani hulu misalnya, dia punya dirut anak perusahaan gitu dan direksi-direksi. Kemudian nanti di direksinya juga ada, direksi Pertamina itu ada juga namanya direktur hulu. Jadi terkadang gitu ya, terkadang ada redundant. Jadi di anak perusahaannya sudah bicara A misalnya, di atasnya belum tentu A juga. Atau bisa juga nanti teman-teman di anak perusahaan itu sudah berusaha untuk lincah, tapi terbatas, terjaga, kadang-kadang terhadang di perusahaan induk. Sendiri, gitu. Ya. Induknya. Bukan dulu belum induk ya. Nah, karena ada dua di jabatannya itu redundant. Nanti ada hulu juga di Pertamina, nanti ada juga anak perusahaan juga ada hulu seperti itu. Atau di hilir juga begitu dia. Atau komersil dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti ini, maka di holdingnya Pertamina menjadi khusus dia. Jadi dia tugasnya memang jadi lain, finance, SDM, logistik, dan lain-lain. Sementara di bawahnya langsung ada direktur subholding hulu gitu. Jadi langsung ditangani, langsung berhadapan dengan holdingnya yang tidak ada yang sama jenis pekerjaannya gitu. Jadi kami melihat bahwa cara seperti itu Pertamina akan lebih lincah dalam pekerjaannya, lebih dalam usaha-usahanya, dan anak perusahaannya itu juga makin lincah. Karena mereka tinggal nanti report dan sebagainya, dan mereka lebih bisa mengkapitalisasi dirinya ya, dan membesarkan dirinya. Nah ini yang kita lihat, cara-cara yang diserang oleh Pak Erick Thohir untuk Pak Menteri kita untuk melakukan yang namanya membuat simpel juga dan lebih ringan ya bagi Pertamina Holdingnya. Itu yang kita lihat Mbak. Jadi lebih kepada perubahan struktur organisasi itu lebih lincah di anak perusahaan, ini juga lebih fokus dalam pekerjaannya, tidak melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh anak perusahaan, gitu Mbak. Oke, tapi begini Pak Arya, Pak Erick sempat menyebut salah satu alasan untuk perampingan ini adalah BUMN fokus ke core bisnis. Nah, apakah selama ini menurut Pak Erick mungkin Pertamina masih belum fokus pada bisnis inti? Oh, dia sih sudah fokus, tapi kan fokus ya, ada hulu, hilir, komersil dan sebagainya, fokus. Tapi jadi tidak gitu, nggak lincah karena ada bisa dua kebijakan. Di Pertamina ada kebijakan hulu gitu ya, di anak perusahaannya pun punya kebijakan sendiri yang sering sekali mungkin kita lihat bertabrakan atau juga kadang-kadang asinkron gitu. Nah, dengan ini kita jadikan karena memang fokus hulu misalnya di subholding, maka di holdingnya sendiri sudah bisa menangani hal yang lain yang lebih besar gitu. Oke. Pertamina gitu. Oke. Pertanyaan itu saya tanyakan karena saya jadi ingat waktu dulu Pak Erick berusaha untuk mengefisiensi Garuda atau mengadakan perombakan di Garuda Indonesia. Itu salah satu alasannya juga adalah karena dikatakan bahwa anak-anak perusahaannya sudah mulai jauh dari inti usaha Garuda Indonesia sendiri begitu. Nah, apakah ini juga terjadi di Pertamina? Yang kita lihat yang tidak core bisnisnya kan sudah kita pisahkan. Seperti rumah sakit Pertamina. Ya. Itu sekarang menjadi sebuah holding rumah sakitnya BUMN yang disebut dengan IHC. Jadi sekarang mereka sudah mulai secara bertahap mulai di-split dari Pertamina sendiri. Jadi Pertamina akan fokus ke energi gitu ya. Baik itu minyak, gas dan sebagainya. Sementara yang tidak berhubungan dengan core bisnis itu sudah kita sapi. Sapi dengan bertahap itu. Langsung diambil oleh holding yang lain begitu ya? Ya, jadi udah terpisah. Jadi rumah sakit kan udah bisa betul di sana. Ya.
Pak Fahmi, Dan terbukti, sebentar. Silakan. Dan terbukti ya. Dan terbukti sekarang ketika kita sapih namanya industri rumah sakit Pertamina, sekarang itu yang terbanyak laboratorium corona itu ditangani oleh IHC. Bahkan kamar terbesar pun, kamar terbesar yang tersedia oleh untuk menangani corona itu ada di IHC sendiri. Gitu. Oke. Jadi artinya mereka terbukti bisa lebih fokus kepada bisnis core-nya gitu. Oke, Pak Fahmi, apa catatan Anda dari perampingan direksi di Pertamina ini, Pak Fahmi? Ya, saya menilai itu ya ada dua tujuan yang ingin dicapai dengan perampingan tadi. Yang pertama adalah efisiensi, dan yang kedua struktur ini disesuaikan dengan Pertamina sebagai holding tadi. Sehingga perampingan menjadi 6 tadi, itu saya kira tepat sekali gitu ya. Oke. Dan juga Menurut Anda kenapa misalnya- 6 yang tepat, Pak? Tidak 7, tidak 5, atau bahkan mungkin lebih sedikit lagi? Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari Pertamina sebagai holding tadi. Misalnya dalam strukturisasi itu kan menghapus direktur hulu, menghapus direktur megaproyek. Nah, sebagai holding, maka Pertamina tadi itu kan dia yang merumuskan adanya corporate planning gitu ya. Nah, pelaksana dari corporate planning tadi itu ada di anak-anak perusahaan tadi. Tadi kata Mas Arya tadi sebagai subholding gitu ya. Nah, oleh karena itu, restrukturisasi tadi tidak cukup hanya pada level di Pertamina juga saja gitu ya. Tetapi pada anak-anak perusahaan tadi, ini konsolidasi, kemudian juga restrukturisasi, penggabungan usaha misalnya. Misalnya di hulu itu kan banyak anak-anak perusahaan tadi. Nah, ini mestinya menjadi subholding gitu ya. Ada juga misalnya niaga misalnya, itu kan ada beberapa anak perusahaan. Nah, ini mestinya di merger di subholding tadi sebagai pelaksana dari corporate planning yang disusun oleh Pertamina sebagai holding gitu ya. Jadi saya ini sangat tepat sekali gitu ya. Oke, silakan Pak Arya. Kalau Pertaminanya sudah diefisiensi, direstrukturisasi, bagaimana dengan anak perusahaannya? Ya, demikian juga dengan anak perusahaannya. Subholding ini akan fokus dia. Karena apa? Ke depan kita mau untuk menyegarkan juga ya market Indonesia. Kami ini nanti anak-anak perusahaannya Pertamina ini subholdingnya ini akan di IPO kan juga gitu. Jadi akan jadi lebih maju. Jadi kita tahu bahwa bursa Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh saham-sahamnya BUMN gitu. Dengan masuknya nanti subholding ini menjadi di IPO kan, ini akan membuat gairah market kita akan makin baik dan makin besar. Dan kita tahu bahwa market kita, bursa kita tuh sangat butuh BUMN masuk. Karena kenaikan dari bursa itu sangat diperkuat oleh dan sangat dipengaruhi oleh BUMN sampai hari ini gitu. Oke, kalau kemudian ada pernyataan bahwa anak usahanya juga akan diefisiensikan, bahkan mungkin diikutkan IPO, Pak Fahmi, bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira dengan holding tadi, ujung tombak dari Pertamina tadi, itu ada pada anak-anak perusahaan tadi gitu ya. Itu dia, maka justru kebutuhan untuk restrukturisasi, konsolidasi, pendalaman usaha, itu sangat penting di anak perusahaan itu karena dia akan jadi ujung tombak tadi. Nah, mengenai ide untuk IPO itu ya, saya kira kalau Pertaminanya sebagai holding itu kan tidak boleh di IPO-kan kan. Karena dia akan melanggar pasal UUD 45. Tetapi anak-anak perusahaan tadi itu saya kira sangat bisa untuk di IPO-kan, tetapi maksimal dari saham tadi itu tetap dikuasai oleh negara. Tapi itu saya kira sangat baik kalau kemudian bisa IPO, dan ini juga akan menggairahkan pasar modal yang ada di Indonesia. Oke, ini tadi membahas sudah ke anak-anak perusahaan yang Pertamina. Balik lagi ke Pertaminanya. Apakah kemudian direksi yang dipertahankan oleh Pak Erick Thohir ini di dalam Pertamina sudah menunjukkan kinerja yang baik? Akan dijawab oleh para narasumber saya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.